Tapi Kak, saya pahami kenapa saya benar-benar bisa meninggalkan musik 100%. Itu saya pahami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih di channel kita Amal Jariah dengan gue Diki, dengan teman gue Korekta. Masya Allah. Bung, Ya, gimana Ki? gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Kabar lo? Alhamdulillah baik. Gimana nih Ki? Gini, Ya, kita sekarang kehadiran narasumber nih. Dia ini sosok lelaki gitu ya. Dia di umur muda, di umur belia ya. Tapi dewasa lah. ya dewasa, sedang beranjak lah ya. Gue nggak tahu nih mau ngomong apa. Yang jelas, gue dengar segelintir orang ceritanya itu amazing banget. Bekas anak band ya? Nah, itu perlu dikulik nanti ya. Harus kita cari. Yaudah, kita langsung aja ya. Dan jangan lupa dulu apa? Subscribe, Like, dan share. Kita mulai dengan lafaz basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi di channel kami Amal Jariah. Sekarang kami udah kedatangan teman kami nih, Rizky. Iya Mas. Ki, untuk teman-teman Amal Jariah, boleh perkenalan dulu kali Ki? Oh iya, boleh perkenalkan namanya ya? Ya, silakan. Silakan Ji. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rizky. Ya, biasanya kalau di tempat kerja itu dipanggil Iki ya. Oh, Iki. Kalau umur sih masih 23 tahun Kak. 23 tahun. Masuk tahun 2021 ini 23 tahun. 23 tahun. Iya. Januari ini ya? Januari ini ya. Oke. Ki, boleh nggak nih bagi-bagi pengalaman ke teman-teman kita Amal Jariah, pengalaman yang proses gimana Rizky bisa menjadi pribadi yang lebih baik dibanding yang dulu? Oh iya. Gitu. Kalau boleh, silakan berbagi ke teman-teman. Oke. Jadi sebenarnya untuk berubah jadi lebih baik itu ya sekali lagi itu adalah pertolongan Allah Kak. Ya. Tapi kan mungkin setiap orang itu punya histori masing-masing gitu. Nah, kalau untuk pribadi saya sendiri itu ada mungkin pada waktu itu ya ini ada sedikit cerita di tahun 2017 itu adalah yang namanya permasalahan hidup yang menurut saya itu sepanjang hidup saya itu permasalahan yang begitu berat. Ya mungkin untuk lebih detailnya itu privat. Tapi intinya gini Kak. Intinya itu segala aspek kehidupannya, mungkin setiap orang itu pasti punya yang namanya permasalahan hidup yang berat. Nah, di situ pada waktu 2017 itu saya tuh merenung gitu. Ya Allah, permasalahan ini kok berat banget gitu kan. Jadi di situ saya nggak berani cerita karena kan posisinya saya sekarang tinggal di Bandar Lampung tuh. Nah, kalau orang tua tuh tinggal di kampung. Jadi saya mikir kalau saya nelpon orang tua ini bisanya cuma nangis mungkin. Tapi disitulah saya hadapi sendiri. Dan akhirnya di situ itulah bentuk hidayah mungkin dari Allah. Kamu mau apa lagi? Apa yang kamu cari lagi Ki? Kamu udah punya permasalahan seperti ini dan permasalahan itu kamu buat sendiri. Nah di situ saya mulai berpikir. Akhirnya di situ saya merenung pada waktu itu. Saya merenung, saya mikirin, ya Allah, permasalahan ini kok berat banget sebenarnya itu. Nah akhirnya saya di situ mulai berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu yang tadinya mungkin nggak sholat, Jadi sholat. Alhamdulillah. Tapi 5 waktu itu ya? Alhamdulillah 5 waktu. Ya mungkin bertahap ya Kak, mungkin nggak, mungkin ada yang masih bolong kan waktu awal-awal hijrah itu. Artinya awal-awal memperbaiki diri. Gitu. Nah tapi setelah itu akhirnya Allah itu menunjukkan bahwasanya ketika engkau dekat itu maka aku akan lebih dekat. Artinya seperti itu yang Iki rasain gitu sih Kak. Jadi untuk permasalahan yang sebenarnya itu asal satunya ini yang bisa saya detailkan. Mungkin bisa diceritain. Itu ya salah satunya, itu bukan yang inti ya. Itu di masalah ya mungkin setiap orang punya masa lalu ya. Mungkin pacaran lah ya. Jadi salah satu yang mendukung saya untuk hijrah itu dia satu permasalahan di pacaran.
gitu. Jadi dulu saya sempat kusut nggak ditinggal nikah sih. Cuma apa? Mau merit lah. Oh, Akhirnya gitu. Mau merit, tapi ya mungkin ya itulah ketetapan Allah ya Kak. Iya, qadarullah ya. Qadarullah. Jadi hubungan yang dibina udah lama gitu. Iya. Allah berketetapan lain. Kita bisa apa gitu kan. Tapi di situ ya rasanya pasti mungkin kakak udah pernah lah gitu. Hancur banget nggak sih? Pasti gitu lah ya. Pasti ya. Karena udah berharap ini pasti jodoh gua nih gitu. Cuman ternyata putus gitu aja gitu. Itu dulu kan galau berarti ya Rizky waktu itu. Iya benar. Kok bisa langsung bentang sejadah gitu bahasanya? Kan banyak pelarian lain. Iya benar. Nggak mabok segala macam. Oh iya. Contoh. Tapi bisa ke situ ya? Iya. Tapi saya dulu nggak kepikiran ke situ sih. Nggak pernah sampai kepikiran kenapa mabok gitu. Nggak. Karena mungkin ya salah satunya dari dulu ya saya nggak pernah yang minum seperti itu. Dan itulah yang bersyukur saya sampai hari ini. Kenapa saya dulu nggak sampai seperti itu? Alhamdulillah. Ya, akhirnya Allah menunjukkan tadi kamu harus menghadapku gitu. Kamu lebih dekat kepada. Dialihkannya ke Allah ya? Iya ke Allah. Ke Allah ya. Allah terus. Itu nggak ada yang ngajak, emang langsung kepikiran sendiri Rizky. Wah ini mah harus balik ke Allah nih. Jadi gini Kak, salah satunya itu saya itu tadinya memang berusaha sendiri. Artinya ketika masalah itu berat, itu saya berusaha sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mulai kebiasaan itu saya rubah. Yang tadinya pertamanya yang nggak sholat, mungkin mulai sholat. Ya akhirnya di situ dari sosial media. Nih kita anak-anak muda nggak lepas dengan sosial media. Pasti ya, benar-benar. Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Itu yang misalnya yang tadinya follow yang nggak aneh-aneh lah, yang aneh-aneh yang nggak jelas lah. Itu saya unfollow. Nah di situ mulai saya follow yang Instagram positif lah, artinya akun-akun yang dakwah, akun-akun yang ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya. Nah di situ timbul yang namanya kecenderungan rasa mencintai gitu. Tapi nggak ngerasa kehilangan kah teman-teman yang itu? Kita kan main temen nih kan sebelumnya. Iya benar. Terus kita unfollow nih, ngerasa kehilangan nggak tuh? Ya pasti sih pernah dibilangin bahkan Kak. Iya. Pernah dibilangin jadi ya mungkin dulu punya yang namanya perkumpulan ya atau circle lah kalau hari ini kan circle lingkaran teman-teman yang mungkin ya maaf ngomongnya yang maksiat dan sebagainya, nongkrong-nongkrong yang nggak jelas gitu. Nah ketika mulai kita berubah itu mereka itu ada yang namanya kayak gimana sih jaga jarak kayak wih lo sok hijrah gitu, ini sok ustad sih gitu. Kalau datang pernah saya datang sok ustad sih gitu. Nah tapi alhamdulillahnya kayak Allah tuh nguatin gitu. Ya tadinya tiba-tiba inilah bentuk hidayah dari Allah ya. Kita tiba-tiba kalau buka story, buka Instagram, buka YouTube itu ada kisah-kisah orang terdahulu. Terutama yang saya ambil itu dari Rasulullah SAW. Jadi gini Kak, kita jadi orang yang lebih baik itu pun pasti dihujat. Pasti di ini. Tapi yang hujat itu orang-orang yang memang dia tidak menyintai kebaikan. Jadi yang saya ambil gini Kak, ini pelajaran juga yang penting. Kamu itu dihargai di mana tempat kamu itu jika kamu berada di tempat yang tepat. Contohnya gini, kalau kita analogiin, misalnya sekarang ini lagi marak cupang lah Kak. Iya benar. Nah ikan cupang itu kenapa bisa dihargai mahal? Karena orang-orang itu tahu tentang klasifikasi cupang. Coba kalau kakak ini menjualnya di tukang ikan yang di pasar itu, kira-kira gimana harganya? Murah. Nggak akan laku mungkin kan. Iya nggak laku. Iya karena kecil. Benar. Itu nggak akan laku. Nah tapi kalau kita itu menjualnya di tukang yang memang orang koleksi cupang, maka itu akan dihargai bahkan lebih mahal. Nah begitupun kehidupan ini. Kalau saya pahami, saya pengen lebih baik, ya saya nggak bisa kalau saya kumpul terus dengan orang yang nggak baik, gitu. Jadi maka saya akan keluar di orang-orang yang baik. Gitu. Tapi gitu sih. Ngerasa kecil hati nggak sih, kan dibilang tuh dihujat tuh, so alim lu, so ustad lu, sempet kecil hati nggak sih perasaan? Pastilah, pernah lah Kak, itu sempet pernah kayak gitu. Terus nyikapinnya gimana tuh? Kalau saya gini sih Kak, tadinya kan ketika awal-awal itu belum ada kawan-kawan, maksudnya yang kalau bahasa hari ini sih sefrekuensi lah ya, ngobrolnya tentang hijrah dan tentang Islam dan lain sebagainya. Itu mungkin saya dulu ini ya pasti berkecil hati ya tadinya, ya Allah kok gini, akhirnya yang tadi punya kawan kemana-mana nganar lah, sekarang kok lebih sendiri nggak punya ini. Nah di situ
ya itulah saya mohon terus sama Allah. Ya alhamdulillah itu ditemukan dengan orang-orang soleh. Itu kan dulu masalah rezeki banyak berat benar waktu itu. Iyalah. Mau cerita ke orang tua kayaknya nggak mungkin. Iya. Nah setelah balik ke Allah selesai semua masalahnya satu-satu. Insya Allah kan. Jadi saya tuh gini Kak, yang ini saya pahami gitu. Jadi kita selalu tuh bilangnya kayak tadi yang kita mungkin kita seperti pernah ngobrol dan mungkin ada waktu momen yang baik gitu. Jadi bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita kasihi, kita cinta itu ada yang namanya quality time. Iya. Nah kita bisa merasakan benar-benar quality time itu dengan keluarga itu kalau kita benar-benar kumpul di situ happy, di situ seneng-seneng kan gitu. Tapi coba kita ada nggak sih selama hidup ini quality time ke Allah? Nah itu saya merasakan itu kalau kita benar-benar pengen deket sama Allah, maka Allah akan memberikan quality time itu. Ya benar-benar hati kita tuh kayak tenang gitu, tenang terus damai gitu. Karena itu Allah yang langsung memberi. Feelnya dapat gitu. 2017 tuh berarti SMA apa udah kuliah? Udah lulus sih Kak. Udah Lulus lulus. saya kan 2016. Lulus SMA. 2016 saya udah lulus. Di SMA mana? SMK-nya saya SMK 1 Metro. Oh, SMK. Wah, Iya. Dari Metro. keren. Gitu. Oh dulu waktu galau-galau tuh di Metro sendirian berarti Rizky? Saya udah di sini Kak. Udah di Saya 2016 itu udah di Bandar Lampung. Oh begitu lulus SMA langsung ke sini? Begitu lulus SMA langsung ke sini. Oh sendirian di sini? Makanya Sendiri. oh iya. Ya ada kawan yang dari sana juga beberapa gitu. Iya. Tapi kesini kan udah bener-bener ngulik nih ya, udah. Jadi ada nggak nih teman? Biasanya kita punya teman favorit gitu. Sahabat Pasti ya mungkin kan apa ya? Kalau dibilang mungkin kayak gue nih sama Korekta, udah pemikiran udah satu nih. Karena gue deketin dia terus gitu kan. Udah saling paham. Ada nggak nih teman gitu? Siapa? Ya kalau mungkin saya ini orangnya gini sih Kak. Saya sama-sama aja itu welcome aja. Saya baik. Jadi nggak ada yang namanya. Ya harusnya memang ada ya sahabat-sahabat yang memang Pilihan lah gitu mungkin ya. kalau saya dari dulu sampai sekarang itu ya ada beberapa sahabat yang mungkin kadang saya sering kumpul sama mereka sama deket. Tapi kalau yang dulu yang ketika saya belum ngaji belum hijrah ya gitu, saya belum ada yang namanya sahabat yang benar-benar dekat gitu. Saya belum ada. Belum ada. Jadi kayak hidup saya flat aja sih. Sama-sama belajar gitu ya. Benar. Ketemu orang ya lu sama kayak gua gitu. Iya. Kita sama-sama belajar. Gitu. Ayo kita saling lampu gitu. Itu. Oke, by the way katanya dulu pernah ngeband ya, pernah main musik ya. Itu dia, ini yang menarik gitu ya. Pernah sih. Waktu SMA ya? Waktu dari SMP Kak. Oh dari SMP kelas 3 sampai SMA. Apa itu posisi? Kalau saya vokalis. Kalau belum hijrah kita nih bisa kolaborasi. Enggak juga ya sebenarnya. Ya itu sih menarik ini kan dulu. Sampai teman-teman itu ada yang nanya, Ki, kamu bisa ninggalin musik? Kamu udah nggak mau main musik lagi? Itu pertanyaannya. Ya kalau kita bahas gitu kan tentang musik ini panjang dan itu kita siapa sih gitu bahas tentang musik yaitu bagiannya ulama gitu. Kita mah tinggal ini aja kita mencari referensi yang memang ulama-ulama yang memang masya Allah gitu keilmuannya yang sahih membahas tentang itu ya perdebatan lah apa musik kayak gini. Tapi Kak saya pahami kenapa saya benar-benar bisa meninggalkan musik 100%. Itu saya pahami semuanya. Jadi gini, ketika saya main musik, tujuan saya main musik untuk apa? Satu. Yang kedua, saya menyanyi itu song, itu lagunya apa? Lagunya dari siapa? Makna dari lagu itu apa? Itu satu. Nah, itu selanjutnya lagi setelah itu banyak tuh perdebatan dari ulama alat musik, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, bahkan ini musik ini. Saya cari aman. Karena ini diperdebatkan di kalangan ulama. Saya mending cari aman aja lah. Kalau saya bisa ninggalkan mending saya ninggalin. Saya nggak tahu nanti ketika saya ngelakuin ternyata ini salah menurut Allah. Dan menurut kita benar belum tentu menurut Allah. Itu satu. Nah, itu yang buat saya yakin untuk meninggalkan. Tapi prosesnya nggak mudah. Pasti. Karena kita hobi kan ada senang gitu. Lagi dari SMP kan Kan dari benar-benar melekat di posisi itu. Sebelum melekat sih. Iya, jujur sih kalau misalnya ya jago sih enggak, cuma ngeband lah, sama gua dulu lagi.
Tapi ya tapi nggak seband. Beda. Jujur emang susah tuh ninggalin itu ya. Apalagi kalau ngeliat gitar nganggur, sayang tuh kayaknya. Pengen ngejreng. Tapi ngedenger dari sharing dari Rizky, insya Allah gue coba lah. Kayak gitu caranya ya. Iya. Lebih ke tujuannya apa sih Iya, sebenarnya main dan musik ini? lirik-liriknya itu Pak. Saya paham itu lirik-liriknya. Kebanyakan dari musik kita apalagi anak muda itu lirik-liriknya tentang cinta. Dan cintanya itu kita pahami lagi untuk siapa. Kita oke lah, amalan itu tergantung niat. Bener nggak? Bener, itu hadis Rasulullah. Amalan tergantung niatnya. Dari situ kita coba mengekspresikan dengan musik tadi. Kita senang gitu. Nah, niatnya saya itu kalau saya ini musik ini karena mensyukuri nikmat Allah. Ya benar, mensyukuri nikmat Allah dengan suara yang diberikan. Kenapa tidak dialihkan dengan Al-Qur'an? Iya betul. Gitu kan? Iya. Benar kan? Makanya Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk memahami Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Gitu. Itu satu. Tapi untuk proses menuju ke Al-Qur'an itu ya nggak semudah itu kan gitu bahasanya. Ya ada tahapan. Tapi adanya proses Kak, harus adanya progres. Iya kan? Tapi kalau kita berkecimpung dengan proses terus tanpa memperhatikan progres, mulai hari ini saya mau meninggalkan, cobalah nggak nyanyi. Kok ada yang kurang ya? Kan itu kalau ada hobi kan, akhirnya terus kita lakuin lagi, repeat, ulangin, akhirnya nanti lama-lama bisa. Dan ubah kecintaan tadi Kak, sebenarnya kan kebiasaan gitu. Iya kebiasaan itu yang sulit. Makanya proses mempelajari Quran, mempelajari ya Al-Quran itu kan ya kita mempunyai suara yang misalnya maaf nih Kak Korekta ini suaranya bagus ya anak band. Coba suara bagus ini kenapa nggak dialih di Al-Quran? Iya betul. Bisa jadi kori. Nah tapi ya itu kan amalan tergantung niat. Ya minimal kita mensyukuri suara kita yang diberikan oleh Allah ya untuk membaca ayat-ayat Allah. Itu indah gitu kan. Itu sih. Sempet ini nggak ngerasa nyesel nggak ninggalin musik gitu? Karena kan jujur musik kan hobi kita. Iyalah. Ya kan? Itu kan tadi dibilang berat banget kan? Ya ada proses. Ada nyesel nggak sih? Sebenarnya ya itu pernah sih Kak, rasa nyesel itu. Tapi kembalikan lagi. Jadi dulu pernah. Saya pernah nyesel. Kenapa saya ninggalin musik? Apalagi lihat sekarang kan youtuber itu banyak yang instan karena musik. Gini loh. Dia itu punya talentnya cuma musik tapi dia bisa terkenal. Semua orang bisa punya kesempatan yang sama untuk terkenal dan menghasilkan mungkin uang dan sebagainya, karirnya melejit dan sebagainya. Saya pernah merasa kayak gitu. Coba saya kembangkan musik saya, suara saya mungkin saya cover, mungkin cari partner untuk cover. Saya bisa jadi terkenal. Nah tapi kembali lagi Kak, kayak hati itu menolak. Jadi memang benar Kak, ya Masya Allah gitu loh. Kalau kita dekat sama Allah itu, cobalah kita kalau memutuskan sesuatu kita mohonkan ke Allah. Maka hati itu kan Allah kan yang mengaturnya. Jadi kayak saya tuh merasa nolak. Jadi saya pernah mau mencoba cover musik. Jadi ada tahapannya tuh Kak. Ketika udah benar-benar ninggalin musik yang cinta-cintaan lah, yang galau dan sebagainya, kembali cobalah saya mengembangkan ke musik Islami. Saya pernah itu. Saya mencoba cover tapi nggak saya repost ya karena saya nikmati pribadi. Tapi saya pikir-pikir lagi. Apa sih? Kenapa sih kok saya tetap nyari alasan untuk saya itu pindah ke musik yang Islami? Itu hati Kak, itu di luar kendali saya. Hati saya berpikir seperti itu, merasakan seperti itu. Akhirnya coba, saya harus mempelajari Quran nih kayaknya. Saya coba harus mempelajari Quran. Terus, alhamdulillah sekarang ya banyak tempat-tempat yang memang mengajari Quran. Wadah-wadahnya. Terus dipermudah dengan di YouTube dan sosial media yang lainnya yang itu ada panduan-panduan mempelajari Al-Quran. Irama-irama Quran pun ada. Kenapa saya bisa pandai mengiramakan musik-musik, mengcover musik-musik, tapi saya nggak pernah sedikit mempelajari Quran dan di situ pun ada irama-irama Quran. Langgamnya, kurdi, nahawan, gitu. Ijaz ya. Masya Allah Kak. Gak dikit tahu aja, tapi belajar juga lah. Gak bisa. Insya Allah mudah-mudahan. Pelan-pelan bisa lah kalau belajar bisa. Bisa. Insya Allah lah Kak. Ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman? Pesan buat teman-teman itu satu. Yang pertama ya belajar dari pengalaman atau mungkin kejadian yang hari ini, yaitu untuk masalah anak muda ini kan nggak lepas dari namanya
kasmaran salah satu. Kasmaran. Ya, kalau laki-laki wanita, kalau wanita perempuan. Itu salah satunya. Musik ya? Ya. Musik kan? Ya musik juga itu yang membuat kita gitu, ya. kasmarannya nambah naik kan gitu. Ya itulah ya. Pinter, syaitan tuh pinter ya. Jadi gitu. Pesennya kalau orang setiap ditanya gini Kak, lo nanti kalau misalnya nikah itu sama siapa tahu nggak? Pasti mereka bilang nggak tahu. Walaupun mereka mungkin lagi menjalankan hubungan hari ini, misalnya pacaran. Tahu nggak kamu bakal nikah sama dia nggak? Kamu bisa jamin nggak? Belum tentu. Gitu. Nah yang kedua, kamu tahu nggak tentang kematian? Kamu kapan terjadinya? Kamu mati, kamu tuh tahu nggak waktunya? Pasti mereka juga bilang nggak tahu. Nah, sesuatu yang ketidakpastian, kenapa kita menggebu-gebu untuk meraihnya? Kenapa kita tidak menyerahkan kepada Allah lalu kita berusaha untuk ikhtiar sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah? Satu itu. Makanya, tapi ada Kak, dulu saya pun beralibi. Artinya saya tuh punya dalih yang seperti ini. Itu ada kok orang yang 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun itu pacaran dan ujung-ujungnya nikah. Tapi ada juga loh orang-orang yang dia tidak pernah pacaran, tapi ketika ketemu ada proses ta'aruf yang namanya, dan itu langsung menikah. Life is choice kan, hidup adalah pilihan. Sama halnya dengan rezeki kan, rezeki kita, nama saya rezeki. Jadi mencari, ada orang yang mencari rezeki dengan jalan yang halal dan haram. Contohnya gini, ada orang yang bekerja, mungkin kakak-kakaknya kerja dan bisnis, itu halal dengan ikhtiar kita dan tawakal, dapat duit, dapat income, itu halal. Tapi ada juga orang yang, maaf ngomongnya ya Kak, maling, koruptor, nipu orang, itu haram. Sama Allah dibiarin nggak? Dibiarin, terserah kamu ngapain. Tapi nanti ada konsekuensinya. Kalau kamu pengen diridhoi, kan kita tujuan kita itu melakukan sesuatu kan mengharap ridho Allah. Kalau kamu pengen diridhoi ya kamu harus menempuh jalan yang sesuai dengan petunjukku. Nah itu saya mikir Kak di situ. Makanya ya hidup itu, makanya kalau kita dikasih rezeki, dikasih kesehatan, dikasih pemikiran, itu coba untuk berpikir bahwasanya hidup kita untuk apa? Kita pasti bakal wafat. Jadi kita akan mudah atau bahkan kita itu akan berhati-hati untuk melakukan sesuatu. Kalau kita melakukan sesuatu, wah ini diridhoi Allah nggak kira-kira? Saya kalau mau ngomong ini kira-kira diridhoi Allah nggak? Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Bismillah. Gitu sih Kak. Jadi begitu sahabat. Jadi sedikit penjelasan dari Mas Rizky. Kalau semua pengalaman dia ini mungkin banyak yang diambil ya kalau untuk kita sendiri ya. Karena dari pengalaman yang maaf kata dari percintaan, terus the next masalah dia, masalah pribadi dia, terus ditambah musik itu kan tahu sendiri gimana. Musik itu kan benar-benar hobi. Terus harus saklek, kita harus benar-benar ninggalin. Masya Allah ya kan. Kayak kita berhenti ngerokok ya. Wah, sama seperti rokok. Tapi butuh tahapan. Insya Allah tenang aja, kita pelan-pelan ya. Bareng-bareng harus mengingatkan Anda. Ya jadi begitu sahabat. Jadi kalau misalkan ada yang positif dari kami ya mungkin bisa diambil nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan buruk ya itu dari kita semua gitu. Nah mungkin demikian ya yang bisa kita sampaikan. Lebih kurangnya kita mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel kita dengan cara subscribe, like, and share.